Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya tadi menyampaikan tidak ada kata terlambat di dalam fase-fase yang saya sebutkan. Itu fase yang menjadi panduan, milestone mendidik anak-anak kita. Tidak kemudian itu berarti harus baku seperti itu. Tetapi memang setiap masa memiliki karakteristiknya. Saya tadi menyebutkan 0 sampai 2 itu bayi. Bayi ini sensitif sekali pendengarannya. Harus diisi dengan pendengaran-pendengaran yang baik, hal-hal yang baik, kalimat yang konsisten tadi ya, dan juga harus kemudian terus-menerus distimulasi. Makanya penting bapak-bapak itu istrinya dimotivasi untuk cerewet, Pak. Ibu-ibu ini harus cerewet. Wajib cerewet ini hukumnya. Kalau enggak cerewet kasihan anaknya. Belajarnya sedikit. Iya, Bu. Karena Allah SWT berfirman, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha." Allah mengajarkan kepada Adam nama semua benda, isim-isim, kosakata. Agar apa? Agar terbentuk di dalam benaknya berbagai macam konsep. Nah, bayi-bayi zaman sekarang kan tidak diajari langsung oleh Allah, tetapi Allah mewakilkan kepada satu sosok yang dicintainya, yaitu ibu. Ibu ini kemudian bicara harus banyak. Memang kalau di data penelitiannya, bapak-bapak itu bicara rata-rata 5.000 sampai 7.000 kata per hari. Kalau ibu-ibu 24 sampai 48.000 kata. Beda kan? Ya, beda, tapi memang ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya, yaitu untuk kemudian membangun kecerdasan anak. Ini makanya ibu-ibu usahakan ngobrol terus sama anak-anak ini. Usahakan kemudian ada kata-kata keluar terus gitu ya, cerewet terus gitu ya. Misalnya, subhanallah nak, popoknya sudah penuh lagi. Alhamdulillah ya, penyakitnya sudah dikeluarin sama Allah, kotorannya dikeluarin sama Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Terima kasih ya Allah, ini dari darah adik disaring di ginjal, kemudian keluar jadi pipis. Ini semuanya kotoran, ini semuanya penyakit. Ya Allah terima kasih, semua sudah disaring dan dibersihkan. Darahnya adik jadi segar, jadi sehat gitu ya. Terus, ini dibersihkan ya nak, bersihkan pakai tisu basah. Tisu basahnya wangi, aromaterapi. Bersih ya nak ya, suci ya nak ya, ayo. Nanti jadi orang harus rajin bersih-bersih, rajin mensucikan diri. Allah cinta loh nak pada orang yang suka bertaubat, suka mensucikan diri. Bersih semuanya sekarang, alhamdulillah. Yuk ganti pampersnya. Sekarang pakai dulu, kanan dulu kakinya masuk, disusul yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tutup aurat kami ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Ya Allah jaga jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa yang kau murkai karena aurat kami ya Allah. Dah ya nak ya, ditutup ya auratnya. Sekarang pakai celana. Masya Allah celananya bagus sekali. Ini pakaian dari Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hada warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah terima kasih telah menurunkan pakaian. Ini dulu air hujan turun kemudian menumbuhkan rumput-rumputan di padang gembalaan, dimakan domba-domba, jadi bulunya jadi kain wol. Ini dulu air hujan turun kena pohon murbai, keluar daunnya dimakan ulat sutra, jadi kain sutra. Masya Allah ya nak ya, Allah memberi kita pakaian, menurunkan pakaian itu dari langit. Indah sekali. Aduh Masya Allah. Terima kasih ya Allah, min ghairi halim minni wala quwwah. Ini tanpa daya upaya kami jadi pakaian sebagus ini. Terima kasih pada yang memintal benangnya, terima kasih pada yang menenun kainnya, terima kasih pada yang menjahit bajunya gitu ya. Nah sekarang bercermin nak, alhamdulillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah terima kasih, ini Allah ciptakan sebaik-baik penciptaan. Indah sekali wajah adik, matanya ada 2, berbinar-binar. Hidungnya ada 1, lubangnya 2, mulutnya, bibirnya indah sekali semuanya ya Allah. Ya Allah karena itu jadikanlah akhlaknya juga jauh lebih indah lagi daripada fisiknya. Terima kasih ya Allah. Kan gitu Bu? Sudah dicoba? Nanti dicoba ya kalau masih punya anak yang kecil gitu ya. Seperti itu, anaknya kelop-kelop gitu ya.
Ibuku ngomong apa banyak sekali, tapi dia belajar banyak itu. Ini dibiasakan. Terlambat Bu. Ayo nanti minta lagi ke bapak ya. Gitu. 0 sampai 2 ini, Masya Allah, kata-kata yang baik terus menerus sekali, indah sekali. Sekarang juga boleh kok Bu. Saya bilang tadi tidak ada kata terlambat. Pada anak-anak kita yang sudah besar, Mbak, Masya Allah Mbak, udah umur 12, 13, 14 itu ya, kamu itu cantik sekali, lebih cantik daripada Umi waktu muda. Tahu tidak nak? Lihat ini hidungmu ini, Masya Allah, mancung ya nak ya. Allah yang menciptakan. Terima kasih ya Allah. Allah karuniakan kepada Umi anak yang cantik sekali, qurrata a'yun nak. Mudah-mudahan akhlaknya lebih cantik lagi ya nak ya. Gitu Bu, diskusi-diskusi semacam itu kan tetap bisa hidup ya. Kosakatanya kan beda dengan tadi, tapi diskusi macam itu masih bisa hidup. Pipinya Masya Allah gemes, pengen nyubit pipi Mbak. Umi apaan sih, malu gitu. Kan diskusinya sudah begitu ya. Terus apa yang harus dilakukan pada dia? Itu tetap tanamkan. Allahu Akbar. Ini pipi ya Allah, jaga pipi ini dari disentuh oleh orang-orang yang tidak berhak. Jaga pipi ini ya Allah, jadikan di sini dari lisannya banyak kalimat thayyibah, dari lisannya keluar dakwah, dari lisannya jadi kebaikan bagi orang banyak. Gitu. Jadi bentuknya doa, bincang gini, ini nggak terlambat Bu. Insya Allah nggak terlambat. 2-7 tadi apa? Kanak-kanak tadi apa yang saya sebut? Dia peka penglihatannya. Dia lebih percaya apa yang dilihat daripada yang didengar. Maka nak, ingetin Umi ya nak ya, kalau salah ya nak ya. Maaf ya nak ya. Selama ini belum bisa jadi contoh yang baik buat kamu ya. Maaf ya. Ini sekarang tingginya kita udah sama. Biasanya anak-anak sekarang ya, sama Uminya tingginya udah sama, umur 12-13 gitu. Ya Allah nak, tingginya udah sama. Sekarang kalau jalan ke pasar kamu dikira adek gitu. Jadi mana? Yuk ngobrol gitu ya, mendiskusikan berbagai fenomena gitu, sampai tumbuh kepercayaan Bu. Tumbuh kepercayaan itu tandanya apa? Nanti dia di sekolah tertarik sama ikhwan, cerita pertama sama ibu, bukan pada teman sebangku, bukan kepada kawan-kawan yang lain. Aku naksir dia loh, enggak. Kalau ibu gitu ya, yang paling dipercaya, insya Allah kebangun hubungannya tadi, curhatnya ke ibu. Dan jangan langsung ngejat, kamu masih kecil. Balik lagi masih kecil, katanya kemarin udah besar gitu. Nah konsisten lagi gitu kan. Wajar nak, ya Allah. Seneng sama cowok itu wajar. Umi malah khawatir kalau kamu gak seneng sama cowok ya. Zaman sekarang gitu loh nak. Nah, ini diskusi-diskusinya santai, asyik gitu ya. Coba lihat nak, diskusi nanti surah Ali Imran ayat 14 nak. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal an'ami wal hars. Ini ujian baru tingkat pertama kamu nak. Godaan, tertarik sama lawan jenis. Oh, itu level pertama nak. Kalau sudah kayak Umi, udah level-level berikutnya nak. Anak jadi godaan, harta simpenan jadi godaan, rekening tabungan jadi godaan, itu ya. Itu bukunya kayak novel, set ending nak. Endingnya menyedihkan sekali. Saldo maksudnya. Itu godaan nak, itu ujian. Itu ya. Khailil musawwamah, kendaraan aja ujian. Ibu waktu dulu SMA nak, naik sepeda motor itu asal rodanya bisa muter aja udah seneng nak. Sekarang ini nak, ya Allah pilih-pilih kendaraan. Maklum umur ya nak ya. Ngobrol gitu, akui kelemahan kita, akui kesalahan kita, enak buat mereka. Kalau ibunya fair, berani mengakui kesalahan, mereka juga akan berani untuk mencurhatkan hal-hal yang sensitif kepada orang tuanya, insya Allah. Ini bisa kita tempuh. Itu tadi membangun hubungan tadi yang bisa gitu. Jadi ibu, saya kira tidak ada terlambat. Pendisiplinan juga begitu, meskipun sifatnya lebih musyawarah gitu ya. Kalau sudah lebih dari 10 tahun tadi sifatnya lebih banyak musyawarah. Nak, Umi perhatiin nak, kamu sepekan ini telat subuhnya masih 3 kali nak. Gimana ya caranya nak supaya kita semua serumah, sekeluarga gak ada yang telat ya nak ya. Nah ini namanya dimusyawarahkan.
Gitu ya, beda dengan tadi. Ayo kamu besok pagi nggak boleh terlambat. Kalau jam 4 lebih 5 nggak bangun, abah guyur. Jam 4 lebih 10 nggak bangun, abah cemplungin mbak mandi. Oke? Nah, itu tadi kalau umurnya masih 7 sampai 10 bisa. 10 itu ya. Nak, gimana ya caranya nak menurut kamu? Ada ide nggak nak? Ada ide nggak nak? Ada masukan nggak nak? Supaya jangan ada orang serumah yang telat bangun subuh. Nggak perlu sebut nama dia, meskipun dia yang paling telat bangun gitu. Tapi ini musyawarah gitu ya. Ini asyik bu. Jadi saya kira tidak ada kata terlambat. Yang penting pendekatan komunikasinya yang disesuaikan. Tadi 7 sampai 10 bapak dan ibu bisa jadi tadi penegak disiplin, polisi bapak ibu itu. Dari 10 sampai 15 itu sudah bukan polisi lagi. 10 sampai 15 ini mitra, partner. Makanya dalam Quran disebut wasahibhuma, dan persahabatilah kedua orang tua. Karena memang partner, orang tua itu partner. Kalau sudah umur 10 ke atas, orang tua itu bukan lagi yang berkuasa mutlak atas anak, tapi sekedar mitra, partner dari anak itu.